Kalau para gembalanya saja kebingungan memahami Tuhan, bagaimana dengan jemaatnya? Bagaimana mereka bisa mendapatkan bimbingan yang jelas? Jika para hamba Tuhan yang seharusnya menuntun justru berbeda pendapat dan saling bertentangan, apakah ini menunjukkan bahwa kebenaran terlalu rumit untuk dipahami, atau justru ada sesuatu yang lebih besar di balik perbedaan ini? Dalam video ini, kita akan menyaksikan bagaimana perdebatan para beberapa pendeta mencerminkan kompleksitas pemahaman tentang Tuhan. Apakah perbedaan ini sebuah kelemahan, atau justru menunjukkan luasnya kebijaksanaan ilahi? Simak video ini hingga akhir, agar kalian bisa menyimpulkan dan memberi pendapat di kolom komentar. Saya tidak tolak dalam pengertian seperti yang dituduhkan kepada saya. Kalau seolah-olah kalau saya menolak istilah Tritunggal, itu seolah-olah saya menolak eksistensi Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang dikatakan di Alkitab. Itu fitnah, Pak. Yang saya tolak, tidak usahlah kita menggunakan istilah yang tidak ada di Alkitab. Ya, istilah Allah Tritunggal, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ya, itu justru membuat orang dalam polemik berteologi, polemik tafsir yang membuat juga jemaat jadi pusing gitu loh. Padahal kita tidak diselamatkan oleh percaya terhadap istilah. Kita diselamatkan karena percaya oleh esensi Sang Juru Selamat yang tidak lain dan tidak bukan adalah Allah yang berinkarnasi dalam rupa manusia terurap untuk menjadi Juru Selamat tunggal bagi segenap manusia. Dia mengatakan bahwa yang dia tolak hanya istilah Tritunggal. Menurut saya ini omong kosong. Kenapa? Karena dia omong kosong dan dia sedang berbicara dengan lidah bercabang. Jelas-jelas yang dia tolak bukan hanya istilah. Dia memang menolak istilah, tapi juga menolak konsepnya. Ya. Sebenarnya saya sedang coba menyadarkan kekristenan ini supaya kita nggak usah terlena dengan segala macam istilah-istilah teologi yang merupakan titipan turun-temurun. Ini kan ajaran turun-temurun ini, ya. Yang istilahnya spiritnya bukan Kristus, bahkan kalau saya mau kasih tahu, kalau sampai mengajarkan Allah yang tidak berdasarkan Alkitab, tidak disampaikan oleh Alkitab. Alkitab jelas bilang Allah yang esa, secara hurufiah, secara letterlah berkata seperti itu. Dan esensinya, konten dari Allah yang esa itu betul-betul esa tunggal. Ya, kalau bilang jamak, saya bisa terangkan kejamakan Allah kata kita, nanti sebentar kita bahas itu, bro. Ya, tapi yang saya maksudkan, mari kita kembali kepada Alkitab secara murni dan konsekuen. Apa-apa saja yang Alkitab ajarkan. Perhatikan kata-kata dia tadi, ini ajaran turun-temurun. Kalau dia mengatakan ini ajaran turun-temurun, berarti dia sedang mempersoalkan ajaran. Kecuali dia bilang ini istilah turun-temurun. Tapi bahwa dia bilang ini ajaran turun-temurun, artinya memang dia sedang mempersoalkan ajarannya. Juga dia bilang bahwa ya mengajarkan Allah yang tidak berdasarkan Alkitab. Mengajarkan Allah yang tidak berdasarkan Alkitab berarti soal ajaran, bukan soal istilah. Ya. Lalu dia mulai menjelaskan soal esensi Allah yang tunggal. Kalau dia mulai menjelaskan esensi Allah yang tunggal, bukankah itu soal ajaran dan bukan soal istilah? Jadi terlihat bahwa dia baru saja mengatakan yang dia tolak istilah, tapi dalam kalimat selanjutnya itu langsung menyerang ajaran. Jadi sekali lagi dia bukan hanya menolak istilah, tapi dia menolak konsep doktrin Allah Tritunggal yang sudah dipercayai selama ribuan tahun ini. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci. Omongan yang kosong itu apa? Omongan yang tidak berdasar. Ya, orang omong kosong. Itu yang dibilang hoax. Wah, bisa-bisa masuk juga kategori hoax itu doktrin Tritunggal. Karena apa? Tidak ada di dalam Alkitab loh. Tapi kita bilang ada di dalam Alkitab. Bisa juga masuk kategori teologi hoax. Iya, kenapa? Karena yang ada di Alkitab bicara Allah itu esa. Nah, Allah yang esa itu jelas, titik. Tapi Allah yang esa di dalam Alkitab adalah Allah yang satu pribadi. Dan Allah yang esa itu adalah Yesus Kristus, Tuhan. Nah, saudara, dia ketika mengatakan itu bahwa itu ajaran hoax dan sebagainya, bukankah dia sedang persoalkan ajaran?
Jadi sekali lagi, orang ini tidak hanya mempersoalkan istilah, tapi juga mempersoalkan ajaran. Jadi saya cuma bilang, mari kita nggak usah pakai, karena itu kan tidak ada di Alkitab. Lalu mereka bangun perkataan begini, ya memang tidak ada di Alkitab. Dan istilah Allah anak dengan anak Allah ya sama saja. Saya cuma bilang, kalau sama saja istilah Allah anak, ya Allah Roh Kudus dengan anak Allah dan Roh Kudus Allah, kenapa nggak pakai yang ada di Alkitab? Kenapa pakai istilah-istilah yang tidak ada di Alkitab? Ya, saya untuk apa Alkitab dibuat kalau Anda menggunakan istilah-istilah di luar Alkitab? Oke. Di Gitu situ loh. dia tidak mau menggunakan istilah yang tidak ada di dalam Alkitab. Dia tidak mau menggunakan istilah di dalam Alkitab. Yang saya tolak, tidak usahlah kita menggunakan istilah yang tidak ada di Alkitab. Ya, istilah Allah Tritunggal, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ya, itu justru membuat orang dalam polemik berteologi, polemik tafsir yang membuat juga jemaat jadi pusing gitu loh. Padahal kita tidak diselamatkan oleh percaya terhadap istilah. Kita diselamatkan karena percaya oleh esensi Sang Juru Selamat yang tidak lain dan tidak bukan adalah Allah yang berinkarnasi dalam rupa manusia terurap. Dia bilang tidak mau menggunakan istilah dalam Alkitab, tapi dia sendiri gunakan istilah inkarnasi. Sekarang tanya, mana ada istilah inkarnasi? Dia menyerang orang yang mempergunakan istilah yang tidak ada dalam Alkitab. Tapi dia sendiri justru menggunakan istilah yang juga tidak ada di dalam Alkitab. Menurut saya di sini dia menelan kembali ludahnya sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita sering lihat ada anak bertengkar gitu kan, rebutan mainan itu biasa Saudara ya. Ada orang rebutan harta itu juga sudah biasa. Tapi tahukah Saudara bahwa ada orang yang rebutan Tuhan Saudara? Maka dari itu pada pagi hari ini saya berjudul Rebutan Tuhan. Mungkin terlihat atau terdengar aneh gitu ya. Bagaimana bisa Tuhan kok diperebutkan gitu kan. Kok orang bisa rebutan gitu loh. Hamba wes bersama-sama gitu kan. Menyembah Tuhan yang sama begitu. Jadi berdasarkan kitab suci bahwa memang ada banyak Tuhan begitu. Tetapi bagi kita umat Bapa Yahweh, bagi kita Tuhan yang benar-benar Tuhan adalah Tuhan kita, yaitu Yeshua HaMashiach. Satu lagi di dalam 1 Tawarikh 16 ayat 26. 1 Tawarikh 16 ayat 26 dikatakan, sebab semua ilah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Yahweh lah yang telah menjadikan langit. Jadi memang ada banyak ilah, banyak Elohim saudara. Tetapi yang bagi kita, iman kita, Elohim yang sebenarnya adalah Tuhan yang kita sembah. Amin. Yaitu Bapa Yahweh di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach. Dialah Yahweh yang menjadi dalam rupa manusia. Yaitu Yeshua HaMashiach. Orang lain mentuhankan yang lain, nah silahkan saja. Begitu. Itu iman mereka. Tetapi iman kita adalah ini. Begitu. Dan kalau kita perhatikan, kalau orang bilang semua orang di bumi ini menyembah Tuhan yang sama, lalu acaranya saja yang berbeda, pertanyaannya, kalau Tuhannya sama, satu, kenapa ajarannya berbeda? Betul enggak? Ajarannya macam-macam, gitu loh. Yang satu boleh berdoa di depan patung, yang satu enggak boleh. Yang satu, yang lainnya boleh punya istri lebih dari satu, yang satu enggak boleh. Yang satu boleh pakai bekerja sama dengan roh-roh, yang satu enggak boleh. Ya kan? Itu kan ajarannya lain-lain. Kalau satu, Tuhan satu. Terus kenapa kok ajarannya beda? Apakah Tuhannya lupa? Apakah Tuhannya pilih kasih? Kalau di bangsa ini bolehlah. Kalau bangsa ini jangan. Ataukah begitu? Rebutan gitu kan. Akhirnya orang Kristennya sendiri merasa bahwa Allah ini sudah dipakai oleh orang Kristen Arab. Sehingga dari dulu sebelum Islam lahir pun sudah ada. Tuhan sudah sangat jelas sekali di dalam ayat ini mengatakan bahwa aku ini Yahweh itulah namaku. Jelas sekali namanya Yahweh, bukan Allah, begitu loh.
Kalau Allah itu Tuhannya sesama saudara kita, orang Islam, ya kan? Nah, banyak orang Kristen itu tidak tahu nama Tuhannya, saudara. Bahkan ini kisah nyata yang saya alami sendiri. Ketika dulu saya kuliah, tidak tahu sekarang dia sudah tahu apa belum ya. Waktu saya memberitakan nama bapaknya kepada teman saya, orang Kristen juga, dia bilang gini, loh namanya bapak itu siapa? Ya bapak. Bapak siapa? Ya bapak katanya. Loh apa ya tadi? Ini loh saudara, bukti bahwa orang Kristen tidak kenal nama Tuhannya sendiri. Sama kayak anak kecil tuh, kalau ditanyain, bapakmu siapa? Bapakmu siapa namanya? Papa. Siapa pak? Papa lah, ya papa itu siapa namanya? Papa, ya lucu lah. Iya kan? Kalah sama anak saya. Ditanyain, dedinya siapa namanya? Sudah bisa jawab. Bukan, dedi siapa namanya? Dedi. Siapa namanya? Ya dedi. Ya nek memang namanya dedi, D-E-D-I ya. Lain cerita, tapi dedinya kan bukan itu namanya. Namanya kan Simeon, gitu loh. Sama halnya dengan kita, orang Kristen. Bapak sorgawi namanya siapa? Bukan Bapak, tidak ada namanya Bapak. Ya, Bapak itu sebutan. Nah, sedangkan namanya itu adalah Yahweh. Sudah sangat jelas sekali. Maka dari itu seharusnya orang Kristen tidak perlu rebutan Tuhan. Karena kita sudah punya Tuhannya sendiri. Dan rebutan apa dawai kayak sama saja seperti anak kecil. Ini papaku, enggak, ini papaku. Ini papaku. Betul lah sudah. Kan aneh jadinya.